Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Auditing Pendidikan yang diampu oleh Bapak Salim MAG. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Samratul Amalia, NIM 060103200006, mahasiswa semester 4, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama yaitu pengertian auditing pendidikan, dan yang kedua tujuan auditing pendidikan, yang ketiga manfaat auditing pendidikan, dan yang terakhir yaitu sasaran auditing pendidikan. Yang pertama, pengertian auditing pendidikan. Sebelumnya kita akan mencari tahu pengertian audit. Audit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemeriksaan pembukuan keuangan. Audit dalam Kamus Oxford adalah official examination of business account. Berdasarkan kedua pengertian di atas, tampak bahwa audit berhubungan dengan pemeriksaan berkaitan dengan bukti fisik atau pembukuan keuangan. Pengertian audit di atas sangat berkaitan dengan keuangan organisasi atau sebuah institusi. Menurut Mulyadi, auditing adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian auditing adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti mengenai informasi yang didapat dengan segala kriteria yang telah ditentukan. Pemeriksaan juga harus dilakukan oleh seorang yang berkompeten dalam bidang audit. Selanjutnya yaitu tujuan auditing pendidikan. Pada umumnya, audit mempunyai 3 tujuan utama. Apabila laporan tersebut tidak bisa mencapai tujuan berikut ini, maka apa yang dilakukan oleh auditor akan sia-sia. Berikut merupakan ketiga tujuan auditing pendidikan. Yang pertama yaitu menginformasikan. Maksudnya, dalam laporan hendaknya menceritakan berbagai hal yang ditemukan oleh auditor pada saat melakukan proses audit. Yang kedua, mempengaruhi. Maksudnya yaitu hendaknya suatu laporan audit bisa meyakinkan para pihak manajemen tentang nilai dan juga validitas dari temuan audit. Dan yang ketiga, memberikan hasil, yaitu mampu untuk menggerakkan manajemen atau klien auditor untuk melakukan suatu perubahan atau perbaikan. Sedangkan tujuan auditing dalam lembaga pendidikan yaitu audit merupakan bagian fungsi dari manajemen penjaminan mutu. Audit digunakan untuk mengkomparasikan fakta lapangan dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dibenarkan karena salah satu cara melakukan penjaminan mutu adalah dengan menetapkan standar dan memastikan bahwa pada saat pelaksanaan nantinya sudah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar-standar tersebut. Jadi, jelas bahwa penjaminan mutu dalam pendidikan dapat berjalan dengan baik melalui serangkaian evaluasi. Dalam evaluasi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui audit. Selanjutnya yaitu manfaat auditing pendidikan. Manfaat auditing pendidikan pada peningkatan produktivitas suatu lembaga pendidikan sangat diperlukan, karena di dalam sebuah lembaga pasti perlu adanya seorang auditor yang bertugas untuk mengaudit segala kegiatan yang ada di luar maupun di dalam sebuah lembaga pendidikan demi kesuksesan produktivitas sebuah lembaga tersebut. Adapun manfaat-manfaat audit bagi suatu lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu menambah integritas suatu laporan sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar lembaga. Yang kedua, memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk penyiapan surat-surat maupun keadministrasian yang diserahkan kepada pemerintah pendidikan. Yang ketiga, memperlihatkan sejauh mana pelaksanaan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya yaitu mencari faktor-faktor apa saja yang berpotensi sebagai risiko dan dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan program lembaga tersebut. Yang kelima, membantu lembaga dalam meningkatkan pendidikan semakin baik dan sesuai dengan harapan stakeholder pendidikan. Dan yang terakhir, yaitu untuk membantu dalam proses manajemen perbaikan kerja lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya yaitu sasaran auditing pendidikan. Audit merupakan kegiatan pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti dengan mengevaluasinya secara objektif. Auditing dalam lembaga pendidikan memiliki beberapa sasaran-sasaran, yaitu yang pertama, berfokus pada efektivitas sistem dalam pencapaian kinerja dalam lembaga pendidikan, dan yang kedua, kesesuaian dengan 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar sarana dan prasarana pada lembaga pendidikan. Dan sasaran yang terakhir yaitu mencari kekuatan dan kelemahan pada lembaga pendidikan agar dapat dikembangkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.